Salam planter Indonesia. Sebuah ulasan yang paling banyak di request oleh para The Brondol Lovers itu adalah bahwa bagaimana meningkatkan produktivitas di lahan berpasir. Bahwa memang kita pahami dulu kenapa saya harus bawa flip chart seperti ini, ingin menjelaskan kepada para planter atau para petani semuanya betapa pentingnya menaikkan produksi di lahan berpasir. Yang kita akan pahami dulu yang namanya pasir, lahan berpasir itu adalah tidak memiliki kemampuan untuk menahan air dan menahan unsur hara yang sangat rendah sekali. Kondisinya adalah bahwa lahan berpasir itu memiliki kemampuan untuk menahan air dan menahan atau menjerap unsur hara itu sangat rendah sekali. Sehingga dalam sebuah manajemen lahan berpasir yang harus dilakukan oleh kita seorang petani adalah bagaimana melakukan pembenahan tanah dulu sebelum kita melakukan pemupukan yang intensif. Karena akan sangat sia-sia sekali ketika kita sudah berupaya menambahkan pupuk, baik pupuk tunggal maupun NPK, namun bahwa tanah yang kita pupukkan ini tidak memiliki daya respon terhadap air dan unsur hara ini. Karena dengan menjerap unsur hara yang rendah dan air yang rendah, maka satu-satunya cara untuk meningkatkan lahan berpasir adalah penambahan bahan organik dalam jumlah yang besar. Artinya bahwa penambahan bahan organik itu diperlukan untuk menaikkan kemampuan dalam menyerap air, menyimpan air, dan dia mampu menjerap unsur hara dalam jumlah yang banyak. Karena di dalam struktur tanah sendiri, ketika ini ada tanaman kemudian dipupukkan, ini ada yang namanya larutan tanah dan dia berbolak-balik dengan koloid. Mungkin ini bahasanya adalah pakai bahasa ilmu tanah. Koloid adalah partikel tanah terkecil yang menjerap unsur hara. Karena ketika tanaman kelapa sawit kita tidak mampu menjerap unsur hara, maka semua pupuk yang diberikan akan loose, akan hilang karena tidak mampu dipegang. Sementara tanah liat yang dia bermuatan liat, begitu dipupuk, maka di koloid inilah ada namanya pemupukan hal-hal yang kita pupukkan, ada kalium, ada kalsium dan sebagainya, ada magnesium di sini dan dipertukaran bagi untuk tanaman kita. Namun di pasir ini nggak bisa. Maka satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh para planter dan para petani kita adalah tetap harus menambah bahan organik sebagai solusi terakhir di dalam kita memanage lahan kita yang berpasir. Sehingga bahwa kebutuhan air tanaman ini terpenuhi karena dia mampu menahan air, laju air yang ada, kemudian unsur hara juga bisa kita pertukarkan. Artinya bahwa ketika tanaman butuh maka kita bisa diberikan. Baru kita akan membahas mengenai pupuknya dulu. Mungkin sampai sini dulu yang bicara tentang bahan organik. Karena bahwa bahan organik ini penting bagi lahan Anda yang pasiran. Karena dia untuk meningkatkan atau yang disebut biasanya orang menggunakan istilah adalah KTK, kapasitas tukar kation. Ini akan kita bahas khusus mungkin untuk para mahasiswa dan para petani yang harus tahu kapasitas tukar kation itu seperti apa. Nah, setelah ada penambahan bahan organik baru kita ngomongkan pupuknya. Apakah dia menggunakan pupuk tunggal, apakah dia menggunakan pupuk majemuk atau NPK. Tapi di dalam sistem pasiran yang pasti bahwa sistem pasir itu berada di mana? Ini penting bagi kita pahami. Selama dia lahan berpasir atau memiliki kandungan pasir tinggi, dia di dataran dekat sama laut atau di dalam istilahnya tanahnya adalah pesamen, maka musuhnya adalah kandungan garam yang terlalu tinggi.
Maka bagaimana menekan garam yang tinggi supaya pertumbuhan tanaman menjadi lebih bagus, kesediaan unsur haranya ada. Namun yang paling penting adalah pemupukannya adalah bahwa jangan kita sekali-kali memberikan pupuk kepada tanah lahan berpasir tanpa mengetahui kondisi sebenarnya lahannya seperti apa. Artinya kalau dia lahan berpasir yang agak asam, ya maka hindari penggunaan pupuk-pupuk yang membuat tambah asam, misalnya Kiserit atau misalnya Zwabelzur amonium atau ZA. Kita kurangi, jangan-jangan menggunakan itu. Tapi lebih bagus menggunakan yang untuk bisa meng-up pH-nya. Misalnya magnesium bisa diganti, bisa dikasihkan menggunakan dolomit secara teratur. Jangan sampai bahwa kekurangan magnesiumnya terlalu fatal. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan pengen nitrogennya adalah menggunakan urea, jangan menggunakan Zwabelzur amonium yang akan menurunkan pH-nya lagi karena ada gugus sulfatnya di situ. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan kepada para planter semuanya. Intinya bahwa lahan berpasir bukanlah lahan yang kemampuan produksinya rendah, bukan. Namun lahan berpasir hanya butuh sentuhan bagaimana bisa menahan air dan menahan unsur hara yang tinggi dengan penambahan bahan organik yang cukup. Saya sarankan penambahan bahan organik menggunakan limbah yang berasal dari bisa kotoran hewan ataupun limbah kelapa sawit itu sendiri. Bisa menggunakan janjangan kosong, kemudian bisa menggunakan solid. Hal ini sangat penting untuk kita pahami karena bahwa ketika kita lahan berpasir maka penggunaan bahan organik akan cukup sangat banyak sekali. Sehingga perlu kita pahami hal itu. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam Planter Indonesia.